Bapa di sorga, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini menjadi satu dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya juga ya Tuhan, kami menerima bagian kami yang terbaik. Itulah kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami supaya kami diisi oleh firman-Mu. Dan hamba-Mu juga yang dipercayakan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan yang sama turun atas hamba-Mu, atas kami semua yang menerima firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati Tuhan, juga saudara-saudara kami, para mahasiswa-mahasiswi yang ada di STP Kataru saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, kita boleh menerima kebesaran kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Dan pagi hari ini, saya bersyukur secara pribadi juga, terlebih kepada Tuhan tentunya, dan kepada hambanya, Bapak Ketua, Bapak Pendeta Adolf Bastian Butar-Butar yang sudah mempercayakan pagi hari ini untuk boleh mengisi, menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan membacakan bagi kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya membawa renungan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bagaimana kita, setiap orang yang datang berseru memohon pertolongan kepada Tuhan, pasti akan ditolong Tuhan pada waktunya. Dan tujuan daripada renungan firman Tuhan ini, supaya kita sebagai umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan siap mengalami semua proses yang Tuhan izinkan harus terjadi sampai kita benar-benar menerima pertolongan Tuhan itu. Mengapa kita gereja Tuhan harus benar-benar mengalami pertolongan Tuhan pada saat ini? Tentunya kita sudah mengerti bahwa kita sedang berada di akhir zaman dan akan menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dan saat ini kita sedang berada dalam suatu situasi pandemik COVID-19 yang tentunya sangat menakutkan seluruh dunia, termasuk bagi gereja Tuhan itu sendiri. Untuk itu kita akan melihat beberapa kebenaran penting. Bagaimana caranya kita benar-benar mengalami pertolongan Tuhan seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Baiklah, kebenaran pertama kita akan menemukan di ayat 21 dan ayat 22. Dan kebenaran ini menjadi kunci utama, dasar bagaimana perempuan Kanaan ini benar-benar mengalami pertolongan Tuhan pada akhirnya. Saya akan bacakan kembali ayat 21 dan ayat 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Apa yang menjadi kebenaran pertama dan dasar bagaimana perempuan Kanaan ini mengalami pertolongan Tuhan itu? Dia datang dan berseru dengan pengenalan yang benar dan tepat tentang siapa Tuhan itu.
Kita bisa melihat di sini saudara, Yesus masuk ke daerah Tirus dan Sidon, kemudian perempuan Kanaan dari daerah itu. Ini bukan orang Israel. Perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi. Boleh kita katakan dia adalah orang kafir. Tetapi dia datang dan berseru memohon belas kasihan bagi anaknya. Dan tentunya kita juga mengerti bahwa kita juga adalah orang kafir dan gereja juga digambarkan sebagai perempuan. Jadi kebenaran ini juga adalah untuk kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara, seorang ibu kafir yang sangat mengasihani anaknya. Mungkin sudah banyak pengorbanannya untuk menolong anaknya selama ini. Kita tidak tahu berapa lama anaknya ini kerasukan setan dan sangat menderita. Namun kita bisa melihat ibu ini tidak pernah menyerah untuk berusaha bagi kesembuhan anaknya tersebut. Saat ibu ini berseru memohon pertolongan, ia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Betapa luar biasa pengenalan ibu kafir ini terhadap Tuhan. Padahal banyak orang Yahudi sendiri pun tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Berbicara anak Daud berarti Tuhan Yesus adalah anak raja. Berarti Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja yang berkuasa atas segala-galanya. Pengenalan seorang ibu kafir yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus yang sedang berjuang untuk menolong anaknya. Suatu pengenalan yang tepat dan benar. Saudara, kita harus datang dengan pengenalan yang tepat dan benar kepada Tuhan. Dan inilah menjadi dasar kunci pertama bagaimana ibu ini mengalami pertolongan Tuhan. Walaupun memang harus melalui proses. Dan kita akan melihat bagaimana proses itu terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan kepada kebenaran berikutnya. Pada ayat 23 dan ayat 24, kita akan melihat bagaimana reaksi atau respon daripada Tuhan Yesus. Dan juga kita akan melihat bagaimana sikap ibu ini kemudian. Ayat 23 dan ayat 24. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Apa yang menjadi kebenaran kedua boleh kita lihat dan kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan. Kalau tadi kebenaran pertama itu menjadi dasar bagi ibu ini benar-benar mampu untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan anak Daud dengan tepat dan benar. Tetapi kemudian kita bisa melihat di sini, ketika Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya, bahkan murid-muridnya meminta gurunya mengusir perempuan ini. Kita bisa melihat ibu ini atau perempuan ini tidak langsung tersinggung dan menyerah ketika Tuhan tidak menjawab seruannya dan malahan diusir oleh para murid Tuhan itu sendiri. Saudara, respon Tuhan Yesus kepada ibu kafir ini sepertinya sangat bertentangan dengan karakter Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yaitu Tuhan sama sekali tidak menjawabnya. Berapa banyak di antara kita yang belum dijawab Tuhan doa kita selama ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara punya banyak pergumulan. Saudara-saudara kami di asrama juga, sebagai mahasiswa tentunya saudara juga banyak pergumulan dan belum dijawab Tuhan sampai sekarang. Apakah saudara mau menyerah? Apakah saudara mau putus asa? Saudara, kita bisa melihat juga di sini, respon para murid ini sebenarnya begitu menyakiti hati perempuan ini. Yesus Tuhan sudah cuek, tidak menjawab. Tetapi di sini kita bisa melihat malah para murid meminta gurunya untuk mengusir perempuan ini. Saudara bisa bayangkan, biasanya guru yang menyuruh murid, tapi di sini malah murid menyuruh gurunya, tuannya, untuk mengusir seorang perempuan yang datang dengan penuh pergumulan memohon pertolongan Tuhan bagi anaknya. Luar biasa, ibu kafir ini tidak tersinggung, tidak menyerah dan tidak kecewa menghadapi semuanya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan, umat Tuhan, jangan langsung menyerah dan kecewa menunggu waktunya Tuhan bagi kita. Dan ingat, kenapa ibu ini mampu bertahan
tidak kecewa, tidak menyerah, dan tidak putus asa atau tidak tersinggung. Karena tadi dasar yang pertama, kebenaran yang pertama, dia punya pengenalan yang tepat dan benar kepada siapa Tuhan itu. Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Baik, kita teruskan, saudara. Kebenaran ketiga, kita bisa melihat di sini bahwa pada ayat yang ke-25, perempuan Kanaan ini, ibu kafir ini, dia tetap terus datang, terus menyembah dan terus berseru, bahkan berseru dengan penuh semangat. Walaupun tadi sempat mengalami satu, ya, Yesus guru itu tidak peduli, tidak menjawab, bahkan dia memberikan jawaban yang sepertinya begitu tidak enak di hati daripada perempuan ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya aku tidak datang bagi orang kafir. Aku tidak datang bagimu, ibu, ya, perempuan Kanaan ini. Saudara, perempuan ini terus mendekat, terus menyembah dan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi ketika ibu ini mendekat bukan dengan sikap marah, bukan dengan sikap emosi, tetapi menyembah. Sikap menyembah di sini tentunya dia berlutut ke tanah dan tangannya pun di tanah, benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Apa artinya juga, saudara? Secara rohani ibu ini benar-benar tahu diri, dia tahu diri di hadapan Tuhan. Terkadang kita lupa diri, saudara. Saat kita datang kepada Tuhan karena merasa sudah memiliki, merasa sudah hebat, merasa sudah mampu, merasa sudah kuat, kita kadang datang kepada Tuhan itu lupa diri. Walaupun kita sudah menjadi lama orang Kristen, atau mungkin juga pelayan Tuhan. Karena kita sudah memiliki segalanya. Tapi kita bersyukur, kita boleh terus datang kepada Tuhan dengan satu sikap merendahkan diri dan merendahkan hati, tahu diri. Dan terus ibu ini berseru untuk kedua kalinya, Tuhan tolonglah aku. Jadi seruan kedua ini adalah sebuah seruan semangat pantang menyerah. Walaupun ada halangan, ada rintangan, dia tidak menyerah, dia terus berseru. Bapak Ibu Saudara, kita harus tekun datang, tetap tekun menyembah, tetap tekun berseru kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kembali, kenapa dia bisa seperti ini? Terus dan terus datang menyembah kepada Tuhan. Tadi dia sudah mengenal Tuhan itu dengan tepat dan benar. Yesus Tuhan, anak Daud. Kebenaran berikutnya, saudara, pada ayat 26 dan 27, kebenaran keempat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Kebenaran keempat di sini kita bisa melihat menanggapi perkataan Tuhan dengan positif dan rendah hati, walaupun dianggap sebagai seekor anjing. Sekarang Tuhan sedang menyamakan ibu ini dengan anjing. Anjing kecil yang lemah dan tak berdaya. Karena memang roti itu bukan untuk anjing. Roti itu hanya untuk anak. Anak di sini menunjuk kepada bangsa Israel. Roti di sini berbicara berkat Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan, kesembuhan, keselamatan, hidup kekal dari Tuhan. Dan tentunya anjing ini berbicara orang kafir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jawaban ibu ini menunjukkan kerendahan hatinya dan pengakuan imannya kepada kebenaran perkataan Tuhan Yesus yang menyamakan dirinya dengan anjing. Perhatikan kata yang keluar dari mulut ibu ini. Walaupun sudah disamakan dengan seekor anjing, dia berkata, benar Tuhan. Dia tidak menyangkal perkataan Tuhan. Dia tidak mengoreksi, dia tidak melawan, dia tidak berkomentar kepada perkataan Tuhan. Walaupun sesungguhnya perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu begitu menyakitinya. Dari awal dia sudah dicuekin oleh Tuhan Yesus. Dari awal walaupun dia sudah datang berteriak minta tolong, murid-muridnya malah meminta gurunya mengusir dia. Bahkan Yesus sepertinya tidak mau menolong ibu ini. Tetapi walaupun sampai pada akhirnya disamakan dengan seekor anjing,
perkataan yang keluar dari mulut ibu ini benar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah banyak firman yang kita terima bahkan ketika kita beribadah dalam ibadah-ibadah dan pelayanan kita. Kita sudah banyak menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah respon pertama kali yang keluar dari hati dan mulut kita, kita berkata benar Tuhan. Seringkali kita ketika menerima firman, apalagi firman itu keras, kita langsung mencoba untuk melawan atau mengeraskan hati. Atau berkata, tidak Tuhan, firman itu bukan untuk saya. Tidak Tuhan. Tetapi kita melihat kerendahan hati dan pengakuan iman ibu ini. Benar Tuhan. Mari, ini menjadi satu perkataan yang harus selalu keluar dari mulut kita, hati kita. Ketika kita menerima firman Tuhan, katakan pertama kali, benar Tuhan. Benar Tuhan, firman itu untukku. Firman itu untuk mengoreksiku. Firman itu untuk memberkatiku. Firman itu untuk memperlengkapi hidupku. Menjadikanku sebagai hamba Tuhan yang berkenan di hatimu. Dan jawaban ibu juga menunjukkan hikmat saudara. Ibu ini memiliki hikmat pengertian yang benar terhadap kebenaran itu sendiri. Yaitu anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara tahu kenapa ibu ini begitu yakin bahwa anjing pun makan dari meja tuannya? Karena kita bisa melihat bahwa pemilik daripada anjing itu adalah tuannya. Dan tuan yang memiliki anjing pasti akan memelihara anjingnya. Tuan yang memiliki anjing pasti akan merawat anjingnya. Pengalaman, saya punya pengalaman memiliki anjing. Pasti saya akan memberi makan anjing itu karena saya memiliki anjing itu. Dan ibu ini menyadari bahwa walaupun disamakan dengan anjing, dia diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan bertanggung jawab, akan memelihara kehidupannya. Walaupun di sini roti itu jatuh dari meja tuannya dan akan dimakan oleh anjing itu, saudara. Kita harus tetap rendah hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tetaplah rendah hati karena kita telah mengenal Tuhan Yesus dengan tepat dan benar. Sama seperti anjing bisa mengenal tuannya, saudara. Kita bisa melihat banyak cerita, anjing begitu setia kepada tuannya. Anjing mengenal siapa tuannya. Dan anjing tahu bahwa tuannya pasti memelihara dirinya. Dan kebenaran yang terakhir, saudara. Kebenaran yang kelima, ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mujizat pertolongan Tuhan itu pasti terjadi dengan nyata sesuai dengan iman kita. Pada akhirnya, inilah yang membuat Tuhan Yesus menjadi heran dan mengakui kebesaran iman ibu itu. Saudara perhatikan, dari awal Tuhan Yesus sepertinya tidak peduli kepada ibu ini, bahkan murid-muridnya juga sama. Bahkan lewat percakapan, ini menjadi satu proses yang terjadi di dalam pergumulan ibu ini. Ya, memang waktunya tidak lama proses percakapan ini, saudara. Tetapi bagi kita mungkin saat ini proses yang Tuhan izinkan begitu lama terjadi, saudara, sampai Tuhan menjawab doa kita. Tapi perhatikan, saudara, dari awal Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun menyebut ibu ini sebagai perempuan. Malah disamakan dengan anjing. Tetapi di ayat 28 perhatikan, hai ibu. Tadi di awal-awalnya hai perempuan kafir, bahkan hai anjing. Tetapi di sini, saudara, hai ibu. Berubah, saudara, berubah drastis. Memang lewat dari proses yang terjadi dalam kehidupan ibu ini, dia begitu merendahkan diri, dia mengakui setiap perkataan Tuhan. Benar Tuhan. Dia tidak melawan, dia tidak marah, dia tidak emosi. Mungkin kalau saya dan saudara ada dalam kejadian itu dan kita disamakan dengan anjing, padahal kita sudah berteriak-teriak minta tolong, kita sudah datang dengan pergumulan dan beban, lalu disamakan dengan anjing, diusir. Wah, saya rasa kita sudah emosi, saudara. Apalagi kita orang Batak, mungkin orang Nia, saudara, dan segala suku yang lain. Mungkin kita sudah bawa parang, bawa apalah, saudara. Ini nggak benar Tuhan, ini masa kita sudah bergumul, kita sudah penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesesakan akan hidup, saudara. Disamakan pula dengan anjing. Wah, memang ibu ini saya
Sampai Tuhan Yesus berkata, hai besar imanmu saudara. Ibu ini diakui oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, tidak banyak Yesus mengakui ya orang-orang yang memiliki iman yang besar. Salah satunya adalah ibu ini. Dan mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi. Tapi saudara, ada satu hal yang mungkin saya ingin tekankan di akhir daripada penyampaian renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Memang kerinduan kita bersama, doa kita, pergumulan kita, permintaan kita kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tapi ada satu hal penting juga, saudara. Seizin Tuhan. Tentunya seizin Tuhan, kalau doa kita tidak dijawab, pergumulan kita tidak dijawab. Memang puji Tuhan, kerinduan kita seperti ibu ini dalam satu proses ya permasalahan dan perjuangan hidup, akhirnya Tuhan menolong dia lewat imannya yang luar biasa. Tetapi bagi kita, bagi saya dan saudara, bagi saudara-saudara kami juga di asrama dalam proses pembelajaran perkuliahan saudara sebagai hamba Tuhan yang dipersiapkan Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang atau sampai kita mati, doa kita tidak dijawab Tuhan. Pergumulan kita tidak diberikan oleh Tuhan. Respon kita pun tidak boleh berbeda, saudara. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang menyangkal Tuhan atau orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena pergumulan dan doa kita tidak dijawab Tuhan. Pengikutan kita tetap harus mantap. Kita tetap harus setia. Jangan kita mendasari pengikutan kita kepada Tuhan hanya karena doa kita, pergumulan kita diberikan oleh Tuhan. Satu kebenaran terakhir, saudara, dari 3 pemuda Ibrani yang luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita mengetahui kisah ini, saudara. Bagaimana pengakuan iman mereka dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan kita tahu pada saat diperhadapkan dengan api itu, saudara, apa kata mereka kepada raja itu? Tuanku raja, dibebaskan tidak dibebaskan, ditolong tidak ditolong, dijawab atau tidak dijawab doa kami tidak akan pernah menyembah yang lain selain Tuhan kami yang hidup. Ini harus menjadi komitmen kita bersama. Memang kita rindu sekali lagi doa kita dijawab oleh Tuhan, pergumulan kita diberikan oleh Tuhan, tapi walaupun sampai akhirnya apa yang kita rindukan dan kita dapatkan seizin Tuhan tidak diberikan, ini tidak akan mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Ini tidak akan mengurangi komitmen iman kita kepada Tuhan. Ini tidak akan mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak mendapatkannya, tidak apa-apa. Mungkin penyakit kita tidak disembuhkan. Mungkin kita tidak punya jodoh sampai kita mati. Atau kita tidak punya keturunan sampai kita mati. Kita tidak punya harta, kita tidak punya sesuatu di dunia ini. Tidak apa-apa. Karena Tuhan sudah menjadi milik kita. Kristus sudah menjadi milik kita. Sorga sudah menanti kita. Itu yang terutama di atas segala-galanya. Betul, kita rindu, kita diberkati. Betul, kita rindu, kita disembuhkan. Betul, doa kita mau dijawab oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, dengan iman kita, mungkin kita akan mendapatkannya. Dan kita yakin kita akan mendapatkannya. Tapi walaupun tidak, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ingkari imanmu kepada Yesus. Tetaplah berjuang. Tetaplah setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Kita bersyukur sebentar untuk kebenaran firman Tuhan sebelum saya serahkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebesaran kebenaran firman-Mu bagi kami. Sekali lagi Tuhan, kami rindu Tuhan dalam satu proses pergumulan kehidupan kami. Tuhan datang, menolong, memberkati dan menjawab doa kami. Kami rindu Tuhan segala kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Kami rindu segala niat kami, kerinduan hati kami Tuhan, bagikan ibu ini Tuhan. Tapi kami juga rindu memiliki sikap yang benar seperti ibu ini. Tidak gampang menyerah, tidak putus asa, tidak cepat kecewa ya Tuhan. Tetapi dalam proses kehidupan kami ini, biarlah kami tahan uji. Kami siap menerima segala proses yang Tuhan izinkan. Walaupun seperti salib penderitaan yang harus kami tanggung ya Tuhan. Tetapi kami harus selalu mengakui kebenaran, kebesaran firman-Mu. Kami harus selalu berkata, benar Tuhan untuk firman-Mu. Benar Tuhan untuk kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan yang terakhir Tuhan, kalaupun seizin Tuhan, kami tidak mendapatkannya sampai kami mati, sampai kami meninggalkan dunia ini, atau sampai Tuhan datang menjemput kami tidak akan pernah kecewa. Kami tidak akan pernah putus asa. Iman pengharapan kami sudah mantap kepada Tuhan. Kasih setia kami akan selalu luar biasa mengasihi-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sendiri telah mengasihi kami, mati bagi kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.